Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bertemu kembali kita di materi informatika ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pengolah angka. Pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang aplikasi pengolah kata ya. Bagi yang belum menyaksikan materi yang tentang aplikasi pengolah kata, silakan untuk membuka materi kemarin atau video sebelumnya. Nah, hari ini adalah aplikasi pengolah angka. Kita nanti akan bahas apa itu aplikasi pengolah angka, kemudian contoh-contohnya, kemudian contoh kasus penggunaannya di dunia nyata. Oke, kita mulai. Apa itu aplikasi pengolah angka? Ya, dari namanya saja sudah diketahui bahwa aplikasi ini ya digunakan untuk mengolah angka ya. Atau kata lain ada yang menyebutnya dengan spreadsheet ya, yaitu sebuah program komputer yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan, menghitung serta menyimpan data dalam bentuk kolom serta baris gitu ya. Jadi biasanya aplikasi pengolah angka itu dalam bentuk tabel gitu ya. Ciri utamanya adalah dia memiliki bentuk lembar kerja berupa kolom dan baris. Lembar kerja ini digunakan untuk menginput, mengolah serta menghitung data secara otomatis. Hasilnya dapat berupa angka ataupun data statistik atau grafik nanti, atau juga chart. Itu ya. Fungsi utamanya yaitu dia dapat digunakan untuk proses perhitungan dan pengolahan data berupa angka. Nah, program ini dapat digunakan untuk menghitung secara matematis dan membantu melakukan analisis lewat pembuatan data statistik atau semacamnya gitu ya. Itu. Tuh. Kemudian contohnya apa ya? Mungkin yang sering kalian tahu, sudah pernah menggunakan mungkin itu Microsoft Excel ya, Microsoft Excel. Namun juga ada juga beberapa aplikasi pengolah angka yang lainnya seperti Lotus 123, kemudian Casprint, kemudian Star Office Calc, kemudian ada juga yang disebut Quattro Pro gitu ya. Nah, saat ini nanti akan dicontohkan menggunakan aplikasi pengolah angka menggunakan Google Spreadsheet ya. Kalau contoh kemarin kita menggunakan Microsoft Word, bukan Microsoft Word tapi Google Doc sebagai penggantinya Microsoft Word. Nah, saat ini kita akan menggunakan Google Sheet, Google Spreadsheet untuk berlatih menggunakan aplikasi pengolah angka. Fungsinya sama antara Microsoft Excel, Lotus dan sebagainya, juga dengan Google Spreadsheet, yaitu dia bisa digunakan untuk mengolah angka. Perbedaannya, kalau Microsoft Excel, Lotus itu untuk menggunakannya kita harus menginstal di perangkat kita, sedangkan untuk Google Spreadsheet ini kita tidak perlu menginstalnya karena dia berbasis cloud ya. Oke, langkah yang pertama adalah kita bisa atau nanti kita akan membuat Google Spreadsheet, membuat spreadsheet di Google ya. Yang pertama yang wajib kalian lakukan pertama adalah membuka aplikasi Google Spreadsheet. Bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan mengunjungi laman docs.google.com/spreadsheet, atau kalian bisa login ke Google kalian dengan menggunakan akun kalian, kemudian arahkan ke Get Drive kalian. Nah, kalau sudah masuk Get Drive, nanti ya pada browser kalian arahkan ke Start New Spreadsheet, kemudian klik blank di bagian bawahnya ya. Di sini ada
titik-titik 3 ini kan, diklik itu nanti ada pilihan, kemudian pilih spreadsheet, kemudian kalian pilih yang start new spreadsheet, pilih yang kosong, yang blank gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti akan tampil jendela spreadsheet seperti ini ya. Ini tabel-tabel seperti ini, tampilannya sama seperti aplikasi spreadsheet yang lainnya. Kemudian hal yang pertama adalah kalian bisa merubah nama spreadsheet ya. Spreadsheet yang belum dinamai biasanya dia secara default bernama untitled spreadsheet. Nah, untitled spreadsheet ini kalian bisa ubah namanya dengan cara mengedit namanya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan sheet atau worksheet. Worksheet secara default di bagian bawah ini namanya sheet atau sheet 1 gitu, sheet 2, sheet 3 gitu kalau lebih dari 1 ya. Nah, kalian bisa merubah worksheet ini dengan nama setiap sheetnya sesuai dengan pekerjaan yang ada di halaman tersebut ya. Caranya mudah, tinggal klik kanan atau double klik juga bisa, kemudian langsung di rename itu ya, itu. Nah, kalian bisa merubah nama file dokumen spreadsheet ataupun dokumen nama lembar kerja worksheetnya itu kapan saja ya. Boleh, tidak harus sekarang, kapan saja boleh, di awal pekerjaan, di tengah pada saat kalian mengerjakan, atau di akhir itu boleh ya. Oke, itu dengan langkah-langkah seperti ini harapannya kalian nanti tidak bingung untuk membuat spreadsheet baru. Nah, setelah terbuka seperti ini, kalian bisa mengolah data di dalamnya, menginput data, mengubah data, menghapus data itu ya. Gitu. Oke. Kalau misalnya diasumsikan kalian sudah membuat spreadsheet, kemudian menginputkan data dan mengolah data di dalamnya, nanti kalian bisa melakukan pengunduhan ya, pengunduhan berkas yang sudah kalian buat di sini. Ya, di akhir sesi ini nanti ada tugas simulasi untuk mengolah data. Kemudian kalian bisa mengunduhnya. Oke, bagaimana cara mengunduhnya? Ya, untuk mengunduh berkas ini, kalian bisa klik dari menu file yang posisinya ada di kanan atas halaman, atau kalian kalau dari sudut pandang kalian ada di sebelah kiri atas ya. Tapi kalau dari sudut pandang halamannya itu ada di sebelah kanan atas gitu. Kemudian kalian pilih file, kemudian pilih submenu download. Nah, submenu download. Kalau sudah, kalian bisa memilih salah satu format file ketika download nanti, yaitu bisa ke Microsoft Excel, kemudian bisa ke open format dokumen, ke PDF dan sebagainya. Kalian bisa milih salah satunya. Itu cara lain untuk mendapatkan berkas ini, yaitu dengan membagikan ya. Kita bisa membagikan kerjaan kita kepada rekan-rekan kita yang lain. Hampir sama caranya seperti di langkah-langkah untuk membagikan pekerjaan pada saat dokumen pengolah angka ya, yaitu melalui menu share ya. Share, kita bisa menggunakan share yang terletak di pojok kanan atas dokumen spreadsheet ya, share. Kemudian kita bisa menuliskan alamat email sebagai kolaborator untuk mengedit dan mengomentari spreadsheet kita gitu ya. Itu
Nah, contohnya kalian bisa mengerjakan tugas berikut. Ini contohnya, kalian bisa menghentikan videonya nanti ketika di layar ini. Yang pertama, mungkin kalian bisa menjelaskan ya fitur-fitur yang ada di Google Sheet. Google Spreadsheet kalian bisa menjelaskan fitur-fiturnya di sana. Kemudian untuk latihan kalian bisa menggunakan data ini ya. Silahkan di capture, kemudian masukkan data-data ini ke Google Spreadsheet ya. Kemudian kalian bisa membuat pengoperasiannya dengan memberikan perintah sum, average, max, min dari nilai-nilai ini tadi ya. Oke, kemudian kalian juga bisa mencari informasi tambahan tentang bagaimana kita menggunakan atau menambah fungsi logika seperti fungsi if dan sebagainya di Google Spreadsheet ya. Oke, kaitannya dengan tugas ini silahkan kalian kerjakan mandiri. Mungkin seperti ini untuk materi Google Spreadsheet atau aplikasi pengolah kata. Akan kita lanjutkan di materi berikutnya untuk sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.